Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat simple graph menggunakan aplikasi Origin untuk keperluan artikel ilmiah. Nah, untuk membuat simple graph atau grafik sederhana untuk keperluan artikel ilmiah bisa menggunakan software Origin Lab ya. Nah, ini tampilannya lebih baik daripada software pembuat grafik lainnya seperti Excel. Nah, kita akan buat seperti ini. Kemudian saya akan buka langsung menggunakan Origin tahun 2024. Kita buka. Nah, datanya ada dua kolom ya, dua kolom X dan Y. Nah, ada beberapa cara untuk input datanya. Cara pertama kita bisa import data ya, misalkan ini data connect to file. Nah, data yang kita import dari file dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks atau Excel. Nah, saya menyiapkan data menggunakan data Excel. Kita pilih data, connect to file, kemudian pilih Excel, kemudian pilih file yang ingin diimport. Ini datanya yang ingin diimport dalam bentuk Excel. Nah, long name ini ada kolom pertama merupakan ini ya, variabelnya apa, kemudian unit ini kolom 2 ini merupakan satuannya. Kita pilih OK. Nah, secara otomatis akan menjadi seperti ini. Atau ada beberapa cara manual juga ya. Cara manual teman-teman bisa kopikan langsung, misalkan di sini ya, kita blok, kita pilih copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan ini 0 ya untuk kolomnya. Untuk data pertama 0 0, kita hapus ini. Nah, long name ini merupakan variabelnya ya, kemudian unit merupakan satuan. Ini merupakan salah satu contoh saja kinerja dari suatu katalis ya. Kemudian kita membuat simple graph-nya bagaimana? Kita bisa blok, kita bisa klik CTRL, kemudian klik data yang ingin dibuat grafiknya, kemudian pilih plot. Saya akan menggunakan basic 2D ya, biasanya digunakan ini yang line and symbol. Oke, tampilannya seperti ini. Kita bisa restore supaya tampilannya lebih terlihat ya, atau lebih besar. Nah, misalkan kita ingin minimize, kita bisa klik ini minimize, atau tampilannya lebih kecil kita klik ini, atau dikembalikan lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini ada legendnya ya, ini menggunakan satuan yield. Kita bisa ganti warnanya, misalkan ini simbolnya, kita bisa klik, misalkan kita ingin mengganti simbolnya, kita ganti segitiga ke bawah, misalkan warnanya merah ya. Oke, kemudian kita klik apply. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Bisa di double klik di simbolnya. Nah, untuk menggantinya sesuai dengan selera ya, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Kita apply. Nah, ini dalam bentuk lingkaran, kita memakai segitiga ke bawah. Kita apply. Sudah jadi seperti ini. Nah, ketebalan grafiknya kita bisa atur, kita klik saja satu kali kliknya, kemudian bisa kita atur ke 1,5 ya, nah, supaya agak lebih jelas grafiknya. Kemudian untuk fontnya, ukuran kita bisa juga ganti, klik, misalkan ini kita tingkatkan 24 ya, karena lebih jelas ya, karena grafiknya kan menunjukkan dari legend ini. Misalkan ini kan merupakan yield ya, kita lebih jelas. Kemudian untuk sumbu X atau sumbu Y nya kita kurangi fontnya, supaya untuk datanya kan untuk data yield ya, jadi kita fokuskan untuk legend yield nya. Kita kurangi 18. Nah, akan menjadi seperti ini.
Nah, misalkan kita akan membuat grafik batas atas atau garis di atas dan di sebelah kanan, kita klik garis ini ya, kita double klik, kemudian pilih line and text. Line and text kita pilih bagian top, kita centang ya, show line and text, kemudian kita apply. Nah, ini masih ada garis ya, garis dari untuk major text. Nah, major text kita nonkan, kita apply, kita atur dulu ya supaya kelihatan. Kemudian kita untuk minor text-nya, untuk minor text ini kan yang masih ada ya, untuk minor text-nya yaitu garis-garis ini yang menunjukkan nilai angkanya, kita juga hilangkan. Misalkan kita pilih stylenya non, kita apply. Nah, sudah hilang ya. Kemudian kita akan berikan garis tepi yang sebelah kanan, kita pilih right, kemudian klik di show line and text, kemudian klik apply. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ingin menghilangkan untuk minor text dan major text, yaitu yang menunjukkan garis yang menunjukkan angka ya. Kita major text kita non, apply. Nah, sudah hilang. Kemudian tinggal minor text-nya. Minor text kita non, apply. Nah, sudah hilang juga ya. Kemudian kita klik OK saja. Nah, kita ingin memulai data dari mana? Dari ini kan dari -5 kan, ya, kurang bagus ya jadi tampilannya. Jadi misalkan kita ingin memulai datanya dari nilai 0, sebaiknya lebih bagus ya dari nilai 0. Kita pilih scale, klik double klik di angkanya, kemudian ini kan dari -5 ke 45, kita ganti ke 0, apply. Nah, sudah ganti ya. Ini untuk yang sumbu horizontal atau sumbu X, kemudian sumbu Y nya yaitu diklik di vertikal, kemudian scale dari 0 sampai 100 ya, kita apply. Nah, ini sudah bagus ya, jadi memulai datanya dari nilai 0. Nah, selanjutnya kita ingin memberikan garis-garis untuk data untuk terlihat lebih jelas ya, untuk nilai-nilai datanya. Misalkan ini kita akan memberikan garis data di antara major text atau minor text. Ini kita bisa klik ya, atau mengatur major text dan minor textnya, kita bisa klik saja, double klik di garisnya, kemudian pilih scale untuk sumbu horizontal. Nah, kita major text ya, misalkan kita ganti untuk nilainya 5 untuk major text. Nah, major text ini untuk menunjukkan nilai yang rentangnya ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tadi kan misalkan 10. Nah, 10 dia akan variabelnya tiap angkanya akan muncul tiap 10 ya rentangnya. Kemudian kita gantikan ke 5 saja. Kemudian kita ingin mengganti incrementnya berapa di major text, dan incrementnya di ini kan 5 ya, di minor text 1. Nah, kita akan mengganti di increment di major text nya, kita ganti 10 misalkan, atau 9, sorry. Nah, kita akan ganti incrementnya di minor text, nilainya ganti 4 misalkan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi nanti ada nilai 1, 2, 3, 4, jumlah garisnya jumlah 4 ya untuk minor textnya, kemudian 5. Kemudian kita setting untuk vertikalnya. Setting untuk vertikalnya, misalkan ini kan major textnya rentangnya nilainya dari 20, 40, rentangnya 20 ya. Kemudian untuk 0 ke 20 kita kasih berapa, misalkan 10, kita apply di minor text-nya ya. Nah, akan muncul bar seperti ini. Kita value-nya kita kurangi jadi 10 untuk major text-nya.
Nah, akan menjadi seperti ini. Kita setting lagi 9 untuk minor pitch-nya. Kita setting ke 4 ya. Nah, jadi tiap 1 2 3 4 kita ganti ke 5. Nah, udah muncul ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi di antara major ticks untuk increment minor ticks-nya jumlahnya 5. 1 2 3 4 5. Di antara major ticks-nya kita setting di rentang 10 ya, 0 10 20 30 dan seterusnya. Nah, ini sudah jadi, teman-teman bisa save project as. Nah, nanti simpennya dalam bentuk file origin ya, jadi teman-teman bisa open lagi dalam bentuk file origin, misalkan namanya simple graph. Save. Nah, teman-teman bisa buka saja langsung filenya di folder tempat penyimpanan ya. Nah, bisa dibuka langsung di file tempat penyimpanannya. Namun teman-teman juga bisa di copy langsung ya ke MS Word. Caranya double klik di grafiknya, kemudian copy grab as image, kemudian untuk resolusinya juga bisa disetting ya 300 ataupun 600. Ini semakin tinggi resolusinya semakin bagus. Dan pilih copy. Kita tunggu ya, masih loading ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke MS Word ya, kemudian kita paste. Nah, sudah menjadi seperti ini. Nah, namun ini sangat boros ya, jadi untuk grafik picture-nya sangat boros, jadi masih ada area putih yang cukup memakan halaman MS Word. Jadi kita bisa crop untuk gambar yang tidak perlu, gambar putih kita crop. Nah, teman-teman bisa berikan caption figure 1, misalkan simple graph. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman, bagaimana cara membuat grafik sederhana di aplikasi Origin. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.